Alhamdulillah baik. Jadi ini kan rencana observasi atau supervisi kelas nih. Kira-kira Bu Vivin waktunya kapan? Insya Allah direncanakan pada tanggal 28. Tanggal 28 bulan Februari ya? Oh iya. Oh ya, tanggal 8 bulan Februari. Baik, kira-kira apa yang mau Ibu Vivin kasih kepada siswa nanti? Ya, untuk pertemuan berikut yang direncanakan pada tanggal 28 nanti, materi yang nanti dikasih ke siswa atau yang dibahas nanti yaitu tentang tekanan zat. Jadi nanti proyek, kemudian materi ada proyeknya. Oke. Jadi sasarannya kelas berapa Ibu? Kelas 8. Kelas 8 putra? Kelas 8 putri. Oke, kelas 8 putri. Baik. Saya berharap mudah-mudahan sukses selalu buat Bu Vivin. Iya. Terima kasih. Pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nama Ibu absen. Amira, Hadir, Audi, hadir, Aurelia, hadir, Bilkis, Bella, hadir, Hidayah Dinamit, Umaira, hadir, Umaira Mustafa, hadir, Sabila, hadir, Meira Giska, hadir, Mendalifa, hadir, Akila M. Bukul, hadir, Rizky Apoto, hadir, Nadine, hadir, Laura Konita, hadir, Nafla, hadir, Hari Chandra, hadir, Safitri, hadir, Siti Koja, hadir, Siti Fadila Kabanyo, hadir, Siti Majida, hadir, Talita Fairus, hadir, Talita Laila. hadir. Hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan janji Ibu pada pertemuan kemarin, hari ini kita presentasi yang sudah dibagi menjadi 3 kelompok kemarin. Bawa semua alat peragamnya. Bawa. Satu, dua, tiga. Sesuai dengan materi yang kemarin sudah dibahas, yaitu tentang hubungan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa wujud zat itu dia terdiri dari ada tiga. Pertama, zat padat. Yang kedua, cair dan gas. Nah, hari ini nanti dari ketiga kelompok ini presentasi sesuai dengan yang 3 zat tadi. Ada yang presentasi tentang hukum Archimedes dan hukum Pascal, dan yang kelompok 3 presentasi tentang tekanan gas yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang kemarin. Untuk kelompok yang presentasi pertama, kelompok 1. Silakan kelompok 1 presentasi hasil yang sudah dikerjakan di rumah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang hukum Archimedes. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Kepada pemateri dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan tentang hukum Archimedes yang sudah kami praktekkan. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum Archimedes menyatakan bahwa suatu benda yang dicalurkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh zat cair tersebut. Hukum Archimedes dapat diterapkan dalam pembuatan kapal laut atau kapal selam. Suatu benda dapat terapung ataupun tenggelam tergantung pada gaya berat dan gaya apung. Jika gaya apung lebih besar daripada gaya berat, maka benda tersebut akan mengapung. Jika gaya apung sama besar dengan gaya berat, maka benda tersebut akan melayang. Jika gaya apung lebih kecil daripada gaya berat, maka benda tersebut akan tenggelam. Gaya apung maksimum adalah gaya apung ketika benda berada di bawah permukaan zat cair, sehingga jadi alat dan bahan untuk membuat kapal ini adalah yang pertama ada botol plastik bekas. Di sini kami menggunakan 2. Terus ada stick, ada tusukan sate atau lidi. Terus ada kertas bukalo atau kertas yang biasa dipakai di kopian buku, di belakang kopian buku. Terus untuk merekatkannya kami menggunakan lem tembak. Jadi di sini kapal yang telah kami buat, kami coba untuk meletakkannya di atas air, dan ketika kami meletakkannya, dia mengapung di atas air. Ya maaf, ini bokor sangat kecil, ini wadahnya sangat amat tidak sesuai. Jadi gaya apung yang ada pada kapal selam ini adalah berat, maka benda tersebut akan mengapung. Jadi gaya apung yang ada pada kapal ini dia lebih berat daripada gaya apung yang di sini. Jadi dia mengapung. Saya kembalikan kepada Pak. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Archimedes. Dari kelompok 1 ini, mereka membuat kapal layar yang terbuat dari botol bekas dan stick, terus kertas. Sesuai dengan bunyi dari hukum Archimedesnya adalah, bagaimana bunyinya kelompok 1? Bunyi dari hukum Archimedes bagian bawah. Benda dapat terapung ataupun tenggelam tergantung pada gaya berat dan gaya apung. yang satunya lagi. Jika gaya apung
benda yang dicelupkan ke dalam zat cair baik sebagian maupun seluruhnya memiliki gaya berat yang sama sesuai dengan zat cair yang dipindahkan. Pada hukum Archimedes juga terdapat 3 prinsip, yaitu dia bisa tenggelam, terapung, dan melayang. Yang berikut presentasi dari kelompok 3 dulu. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 tema yang berjudul tekanan pada gas. Saya persilakan kepada pemateri. Tekanan pada gas, adanya gravitasi bumi menyebabkan udara memiliki berat sehingga udara juga memiliki tekanan. Bumi diselimuti oleh lapisan udara atau atmosfer. Lapisan udara di bumi bermacam-macam tergantung pada ketinggiannya yang dihitung dari permukaan air laut. Semakin tinggi air laut, maka semakin besar tekanan udaranya. Alat untuk mengukur tekanan udara disebut dengan barometer. Tekanan udara juga dapat terjadi dalam ruang tertutup. Contohnya pada kaleng spray, pada balon yang ditiup, dan lain-lain. Pada kaleng tersebut biasanya disebutkan adanya tekanan udara yang sangat tinggi. Tekanan gas dalam ruangan tertutup semakin kecil jika volume benda besar. Sebaliknya, jika volume benda tertutup diperkecil, maka tekanan akan lebih besar. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Robert. Alat dan bahan: gelas, piring, lilin, korek gas, air, dan pewarna makanan. Langkah pertama, nyalakan lilin menggunakan korek gas, kemudian taruh lilin di tengah-tengah piring. Tambahkan air yang sudah diberi pewarnakan. Tutup lilin menggunakan gelas. Kesimpulan, lilin semakin lama semakin redup karena dalam proses pembakaran dibutuhkan oksigen. Namun dalam ruangan tertutup, oksigen yang dibutuhkan terbatas, sehingga beberapa saat setelah lilin ditutup dengan gelas, api pada lilin semakin lama semakin redup hingga akhirnya mati karena kadar oksigen yang diperlukan untuk proses pembakaran tidak mencukupi. Molekul oksigen yang hilang karena pembakaran menyebabkan tekanan udara di dalam gelas lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara luar gelas. Hal ini sesuai dengan hukum Boyle bahwa volume berbanding dengan tekanan. Jadi pada saat volume oksigen habis di dalam gelas, maka tekanan juga akan semakin kecil. Selanjutnya, tekanan mengalir dari luar ke dalam karena tekanan di luar lebih besar dari dalam gelas, sehingga menyebabkan air yang ada di sekitar gelas terasa bisa masuk ke dalam gelas. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kesimpulan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada pemateri saya persilahkan. Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruangan yang tertutup akan diteruskan ke segala arah sama besar. Bahan-bahan yang kami gunakan adalah kami menggunakan
makan stik es krim dan juga sate atau lidi. Ada suntik dan juga ada selang, ada pewarna dan juga ada wadah. Jembatan ini yang kelompok kami buat jembatan hidrolik. Biasa sistem pada jembatan ini digunakan pada jembatan yang ada di luar negeri. Contoh cara kerja pada jembatan hidrolik adalah jika suntikan di tangan ditekan, maka 2 suntik di bawah jembatan akan keluar dan akan mendorong jembatan dan jembatan akan naik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah praktek tadi, maka kita bisa tahu bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari ini untuk penerapan yang kita sudah belajar tentang tekanan itu banyak sekali kita alami. Yang pertama, pada saat kita menyelam, terus yang kedua, apa tadi contoh yang kelompoknya kelompok 2 tentang jembatan hidrolik, itu terus yang ketiga, apalagi yang untuk kelompoknya kelompok 1 itu hukum Archimedes. Untuk yang berikutnya tentang tekanan gas juga kita bisa temukan banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dari presentasi dari ketiga kelompok tadi, ada yang bisa beri kesimpulan? Yang bisa beri kesimpulan, angkat tangan. Ayo, siapa yang bisa? Angkat tangan. Kelompok 3. Ada yang bisa? Untuk pertemuan IPA pada hari ini cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Vivin. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik. Rasanya kabar baik. Oke, baik. Kemarin waktu Vivin ngajar nih, itu saya sempat di belakang nih, pantau Vivin. Pasti yang Vivin juga tahu. Setelah itu pasti ada pasca dari ini. Sekarang pertanyaan saya adalah, kira-kira tujuan kita adakan ini tujuan apa? Tujuannya untuk memperbaiki masalah-masalah yang terdapat dalam kelas dan proses pembelajaran. Ya, memperbaiki masalah. Oke. Next, menurut Ibu Vivin, performan kemarin yang pas tampil itu di kelas seperti apa? Apakah bagus atau perlu dikembangkan? Ibu Vivin performa di kelas kemarin seperti apa? Sesuai dengan apa yang saya lakukan di kelas kemarin, ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya yaitu tentang model pembelajaran, yang dimana model yang harus kita pilih adalah model yang bisa membuat siswa itu santai dalam belajar. Terus kemudian untuk selain model, games atau ice breaking yang diberikan, karena kemarin itu sempat tidak buat itu. Jadi siswa tenang. Oke, berarti ini saya pertegas kembali, pertama model pembelajaran ini, kemudian berikutnya adalah ice break atau games ice break. Jadi yang pertama saya menyampaikan terima kasih ke Ibu Vivin juga karena telah menyampaikan unik-unik yang disampaikan tadi ini. Kalau menurut saya sih
bagus. Setelah Ibu Vivin mengajar saya, dia punya sintaks pertama. Ibu Vivin masuk ke dalam salam. Sebelum salam Ibu Vivin juga atur kelas, angkat sampah yang ada di bawah itu juga saya rasa luar biasa, karena itu salah satu cara untuk bisa mengambil perhatian daripada siswa. Kemudian dilanjutkan dengan tanya kabar, terus absen satu persatu, itu juga luar biasa. Jadi yang paling menarik juga itu pembagian kelompok. Artinya saya lihat itu Bu Vivin bagus ya, di pembagian kelompok itu kan dia tidak kumpul bahwa yang pintar itu satu ini, tapi dia sudah berbaur, dia secara sudah istilah pokoknya sudah di situ satu kelompok itu sudah berbaur dan pintar, sedang dan yang agak low. Jadi itu sudah luar biasa. Jadi hanya saja yang boleh saya kasaran ya, yang perlu dikembangkan, ini yang perlu dikembangkan menurut saya nih, mohon maaf nih. Yang pertama itu betul model pembelajaran. Jadi model pembelajaran paling tidak juga setelah orang mengambil sebuah model pembelajaran harus ada modifikasi sedikit. Ya, kayak gunakan head to gather atau apa segala macam ya. Kemudian yang berikut lagi betul ice break ya, karena orang kuliah ini pun suka ice break, apalagi dengan anak-anak, itu juga perlu. Dan satu lagi saya tambah, ini Ibu Vivin perlu dia punya sintaknya supaya kayak pendahuluan itu berapa menit, supaya jangan lama di pendahuluan dia isi. Oke, Vivin bagi pas supaya hari itu dia tercapai semua gitu. Kayak ini saja Vivin ini proyek training, karena kemarin pembagian kelompok suruh mereka kerja. Ya, berarti itu proyek sesuai dengan materi. Oke. Jadi kira-kira tanggapan Vivin bagaimana itu terhadap khususnya? Yang tadi usulan saya ini. Yang terkait model sama speaking. Ya. Kalau tanggapan saya mengenai itu, memang kalau untuk saya sendiri saya butuh itu untuk belajar itu lebih untuk belajar lebih lagi, karena kalau untuk siswa hanya masuk terus duduk absen langsung mulai pembelajaran, otomatis tegang juga, karena tidak ada pertama harus dibuka dulu supaya ada semangat sampai dalam kelas siswa tegang dengan satu masuk langsung materi nanti di dalam pikiran juga akan terpok juga. Lagi IPA ini, Iya. IPA kan sebas-bebas yang matematika ini. Ya, next question. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira Ibu Vivin kendala tadi, dia solusi bagaimana? Ini menurut Ibu Vivin solusi bagaimana? Kalau menurut saya ya untuk kendala tadi ya saya harus memperbaiki model yang saya lakukan pertama atau saya terapkan pertama, harus perbaiki model itu ke model yang lebih berpusat dengan cara ini aksi nyata nih, dengan cara perbaiki modelnya dengan cara apa? Kayak contoh ini, saya tak paham ini ya, berarti saya ikut IHT in-house training, atau saya harus lihat di internet. Nah, dengan menurut saya ini aksi nyata yang realnya. Kalau untuk perbaiki model ya saya harus cari juga model-model yang berpusat kepada murid itu seperti apa. Terus kalau memang dicari, dibaca tidak paham, saya harus cari teman-teman yang memang paham di bagian itu. Selain tanya teman, saya cari segala macam, mungkin ada solusi lain? Solusi lain yang mungkin selain searching Google, YouTube, mungkin YouTube kan langsung dijelaskan, langsung dipraktikkan langsung caranya. Oke, ya YouTube ini semua bisa ya, tergantung kata kunci saja. Oke, the last question, pertanyaan terakhir nih, singkat saja. Setelah bincang-bincang kurang lebih 5-7 menit ini atau lebih ini,
Kira-kira Ibu Vivin bisa menyimpulkan hasil pembicaraan kita, kesimpulan. Untuk kesimpulan pada hari ini yang pertama itu adalah bagaimana kita harus manajemen waktu itu penting. Terus kemudian yang kedua kontrol kelas atau bahasanya supaya di dalam kelas itu tidak diam begitu sampai keluar. Terus yang kedua adalah memodifikasi model. Ketiga modifikasi model. Oke, modifikasi model ya. Ini saya baca saja tadi tawaran solusi tadi memperbaiki model dengan cara tadi ada searching di Google, di YouTube. Kalau dengan teman tanya ke orang yang paham tadi disebutnya, kemudian yang untuk kesimpulannya itu ada 3, yaitu manajemen waktu yang ini supaya dia tidak setahapannya tidak. Kemudian berikutnya adalah kontrol kelas dikuasai siswa ini. Oke. Kemudian berikutnya adalah modifikasi model. Ya, saya kira 3 ini juga sangat penting untuk bekal. Jadi saya kira seperti itu yang bisa saya kita diskusi pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf, ini bukan saya menggurui, tapi pada dasarnya kita saling membagi, dan hasil pantauan saya seperti itu tidak bermaksud bahwa saya menjelekan Vivin, tapi itu adalah secara objektif saya menilai. Mudah-mudahan Vivin bisa menerima, dan yang disampaikan tadi solusi itu berasal dari Vivin sendiri. Oke, terima kasih Vivin atas waktunya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.